Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Ayah Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Bab 658 Latihan. Orang-orang menyaksikan dengan mata terbelalak saat ramuan itu menyala semakin terang sampai mereka dikelilingi oleh selubung asap putih. Ketika asap menghilang, orang-orang terkejut menemukan pil revitalisasi tergeletak di mana ramuan itu dulu. "Itu dia," tanya Stiek, matanya lebih lebar dari piring saat rahangnya menggantung. Dia kemudian berlari untuk mengambil pil dari lantai. Setelah melihatnya dan menciumnya untuk memastikan itu benar-benar pil revitalisasi, dia membeku di tempat. Hampir seketika, orang-orang memandang Kai seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Mereka hanyalah orang biasa, jadi mereka belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidup mereka. Bahkan Tommy dan Phoenix, yang belum pernah melihat orang membuat pil dengan cara ini, terkejut dengan pemandangan itu. Saat itu, bibir Kai melengkung. Terus terang, dia tidak membuat pil revitalisasi dengan cara ini, tidak mungkin dia membuatnya satu per satu. Namun, dia hanya melakukan itu untuk membuat Sabin pingsan sehingga mereka tidak berani menanyainya lagi. "Apakah kamu sekarang percaya bahwa akulah yang membuat pil revitalisasi ini?" tanya Kai. Tentu saja," Stiek tergagap canggung. Dia ingin diam-diam mempelajari satu atau dua trik, tetapi dia menyadari tidak mungkin baginya untuk belajar apapun dari itu. Seperti Stiek, para Sabin diliputi oleh kecanggungan saat mereka tertawa kering. "Zair, Anda seharusnya memberi tahu kami sebelumnya bahwa chance secemerlang ini," kata Frazier kepada Zair. "Iya, tapi kamu tidak percaya padaku," jawab Zair, mengangkat bahu. Itu membuat Frazier merasa semakin canggung. Ziare telah memberi tahu mereka sejak awal bahwa Kai adalah dokter ajaib, tetapi mereka semua meragukan kata-katanya dan bahkan menolak untuk percaya bahwa Kai lah yang membuat pil revitalisasi. Namun, mereka sekarang terbukti salah. "Tuan Chance, jika Anda yang membuat pil revitalisasi itu, lalu mengapa ayah saya tiba-tiba sadar meskipun Anda memberi tahu kami bahwa pil revitalisasi bukanlah obat untuknya?" Ludovic bertanya pada Kai. "Ayahmu tidak sakit, dia hanya memiliki histeria. Dengan kata lain, dia telah dirasuki. Sementara pil revitalisasi dapat merevitalisasi pikiran seseorang, tidak dapat menyembuhkan histeria. Karena itu, ayahmu tidak sembuh. Alasan dia sadar dan bisa mengenalimu hanyalah sebuah kebetulan," Kai menjelaskan. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, teriakan terdengar dari belakang rumah. Kemudian, mereka mendengar teriakan para pelayan. Sebelum mereka sadar, seorang pria parubaya dengan piyama dengan rambut acak-acakan telah bergegas keluar. "Ayah!" Ludovic berteriak pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah kepala keluarga Sabin, Ewan Sabin. "Kalian orang-orang bodoh mengganggu kedamaianku dan mencoba mencuri benda ajaibku. Aku akan membunuh kalian semua." Ewan meraung, cemberut. Saat Ewan berteriak, hawa dingin berhembus melewati ruang tamu, membuat suhu turun. Karena ketakutan, para Sabin mencoba melarikan diri. Namun demikian, mereka hanya berhasil mengambil 2 langkah sebelum angin membanting pintu hingga tertutup. Rasa dingin menjalari tulang punggung Frazier, dan dia bertanya dengan suara gemetar, siapa kamu? Kami tidak tahu bagaimana kami mengganggu Anda. Selama Anda membiarkan kami pergi, keluarga Sabin pasti akan menyembah Anda dan membayar persembahan kami kepada Anda." Stiek mengerutkan kening, dan kakinya gemetar. Meskipun dia pernah melihat pasien dengan histeria di masa lalu, dia belum pernah melihat pasien yang begitu menakutkan. "Hahaha, ujalah aku. Kamu tidak punya hak untuk itu." Ewan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, awan hitam keluar dari mulutnya yang terbuka. Seluruh ruangan menjadi gelap seperti malam, membuat orang-orang berteriak ketakutan. Tommy dan Phoenix juga panik karena ketakutan, tetapi mereka mengeluarkan senjata mereka dan berdiri di samping Kai. Zair sudah lama bersembunyi di balik Kai. Bab 659 Tunggu saja. Bantuan. Membantu.
Teriak beberapa Sabin yang sudah tidak tahan lagi. Jika kamu tidak ingin mati, maka berdirilah di belakangku, terdengar suara Kai saat itu. Detik berikutnya, kabut gelap di ruangan itu menghilang. Baru kemudian orang-orang menyadari bahwa Kai telah menyedot semua kabut hitam ke dalam perutnya. Terkejut, mereka menatap Kai seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah kalian tidak akan datang? Apakah Anda semua memiliki keinginan kematian? Kai berkata dengan dingin kepada para Sabin, yang semuanya terpaku pada tempatnya. Setelah mendengar pengingat Kai, para Sabin tersentak kembali ke akal sehat mereka dan dengan cepat bergegas bersembunyi di belakang Kai. Tuan Chance, siapa ini? Frazier tergagap. Itu hanya roh yang tidak bisa mempertahankan bentuk fisiknya. Tidak ada yang mengesankan, cibir Kai. Namun kata-katanya membuat Ewan marah. Beraninya kau mengejekku, bocah. Kamu pasti muak hidup. Ewan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan angin sepoi-sepoi bertiup ke arah mereka seperti pedang. Kamu terlalu banyak bicara. Kai menggerakkan jari-jarinya, dan seketika, api biru muncul di ke-10 ujung jarinya. Dengan gelombang, api melesat ke arah Ewan dan menghancurkan angin hantunya. Kemudian mereka mendarat di Ewan dan mulai membakarnya. Ayah! Ludovic mencoba melesat ketika dia melihat ayahnya terbakar. Namun, Frazier menghentikannya. Ludo, itu bukan ayahmu lagi. Jangan pergi ke sana. Para Sabin mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap Ewan, yang berteriak saat api biru membakarnya. Tuan Chance, Tuan Sabin, dia. Meskipun Zair tahu bahwa Ewan telah kesurupan dan bukan lagi dirinya sendiri, dia tetap tidak bisa duduk berpangku tangan dan melihat Ewan dibakar hidup-hidup. Jangan khawatir. Nyala api tidak akan membakar tubuhnya, kata Kai padanya. Penjelasannya langsung membuat para Sabin menghela nafas lega. Api menyala selama 10 menit, dan teriakan Ewan berlangsung sama lama. Apakah kamu tidak akan keluar? Apakah Anda benar-benar ingin saya menggunakan api nyata untuk memusnahkan Anda? Kai bertanya, melihat hantu itu menolak untuk keluar dari Ewan. Kamu bocah, tunggu saja. Saat itu, awan hitam muncul di atas kepala Ewan sebelum berubah menjadi sosok pria. Samar-samar, mereka bisa melihat bahwa pakaian pria itu sudah usang. Namun, pria itu tampak garang, dan mereka bisa melihat taringnya. Tatapannya itu membuat beberapa Sabin pingsan ketakutan. Bahkan Frazier melompat dan jatuh ke bawah, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Kai melihat hantu itu sudah keluar dari tubuh Ewan, dia membentuk bola api berwarna merah di telapak tangannya. Ketakutan terwujud di wajah hantu itu. Segera, itu berubah menjadi embusan angin dan melarikan diri melalui jendela setelah membukanya. Alih-alih bergegas mengejarnya, Kai menarik kembali energi spiritualnya dan menatap Ewan, yang tergeletak di tanah. Dia kemudian menepuk dahi Ewan. Tubuh Ewan berkedut, tapi tak lama kemudian, kembali tenang. Sepertinya dia sudah tertidur. Keheningan kembali ke ruang tamu. Banyak yang pipis di celana karena takut, dan mereka buru-buru berganti pakaian setelah semuanya kembali tenang. Chance, bagaimana kabar ayahku? Bisakah dia diselamatkan? Ludovic dengan cepat bertanya. Jangan khawatir. Ayahmu baik-baik saja sekarang. Dia akan segera bangun, kata Kai. Bab 660 akhirnya bangun. Terima kasih, Tuan Chance. Terima kasih banyak. Ludovic mengucapkan terima kasih berulang kali. Stiek berjalan ke arah Kai dengan tatapan kagum dan membungkuk. Dia telah kehilangan sikap angkuhnya sejak lama. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah seorang ahli sihir. Aku benar-benar buta. Tolong, Tuan Chance, jangan ambil hati apa yang saya katakan. Kai hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia terkejut bahwa Stiek benar-benar tahu Magecraft. Ludovic, aku telah menyelamatkan ayahmu. Maukah Anda menunjukkan kepada saya ginseng decamillennium? Tanya Kai. Ludovic tampak bermasalah saat dia melirik Frazier. Frazier dengan cepat berkata, Tuan Chance, ginseng decamillennium tidak ada di sini, aku tahu itu tidak ada di sini. Di mana itu? Bawa aku ke sana, kata Kai. Ini, Frazier bergumam ragu-ragu, tidak mampu merangkai kalimat yang tepat.
Apakah Anda akan memberi tahu saya bahwa Anda tidak memiliki ginseng deca milenium? Apakah Anda akan memberi tahu saya bahwa Anda telah berbohong kepada saya? Tanya Kai. Pertanyaannya membuat Frazier melompat kaget. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Bagaimana mungkin kami memiliki keberanian untuk membohongi Anda, Ten Chance? Kami memiliki ginseng deca milenium, tapi kami tidak memanennya. Itu masih di hutan buta hitam. Tuan Chance, saya yakin Anda tahu bahwa mengekstrak ginseng membutuhkan keterampilan dan pengalaman. Melanggar bagian manapun dari ginseng akan sangat menurunkan nilainya. Makanya kami tidak berani mengeluarkannya. Itu adalah sesuatu yang Kai tahu. Ginseng bukanlah sesuatu yang bisa diekstraksi oleh sembarang orang, karena mereka mungkin secara tidak sengaja merusaknya. Keluarga Sabin tidak berkecimpung dalam bidang budidaya ginseng, sehingga wajar jika mereka tidak berani memanennya. Kalau begitu, bawa aku ke sana. Kai juga tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya, tetapi jika itu benar-benar ginseng deca milenium, dia bisa berkultivasi di samping ginseng dan mengekstrak energi spiritualnya sebagai gantinya. Dengan begitu, dia tidak perlu memikirkan bagaimana dia harus memanennya. Mendengar itu, Frazier dengan cemas melambaikan tangannya. Tuan Chance, kami tidak akan berani pergi. Adikku berakhir seperti ini karena dia pergi ke Black Blind Forest. Ada lebih dari lusinan lainnya, tetapi Ewan adalah satu-satunya yang kembali. Apa yang terjadi pada mereka di Black Blind Forest? Kai tahu bahwa hantu biasanya tidak akan merasuki siapapun dan menyakiti mereka, apalagi mengikuti mereka sepanjang perjalanan pulang. Lagi pula, rumah normal di dunia kehidupan memiliki banyak orang yang tinggal di dalamnya. Energi positifnya jauh lebih kuat, dan itu akan menjadikannya tempat yang sering dibenci oleh hantu. Namun, hantu itu sebelumnya telah mengikuti Ewan pulang dan bahkan mengatakan bahwa itu akan membunuh Sabin. Jelas, ada sesuatu yang lain di tempat kerja. Aku sendiri tidak begitu yakin. Kita harus bertanya pada Ewan tentang hal itu. Frazier juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Black Blind Forest. Saat itu, Ewan menghela napas panjang sebelum membuka matanya. Ayah, kamu akhirnya bangun. Petik 2. Sayang, kamu akhirnya bangun. Ludovic dan ibunya meluncurkan diri ke arahnya. Ewan menatap mereka, bingung. Di mana saya? Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan cemberut, masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ludovic menceritakan semuanya padanya. Ketika Ewan mendengar bahwa dia telah kesurupan, dia langsung basah oleh keringat dingin. Ewan, Tuan Chance lah yang menyelamatkanmu. Jika bukan karena dia, keluarga Sabin akan hancur, Frazier dengan cepat memberitahu saudaranya. Ya, cepat dan ucapkan terima kasih kepada Tuan Chance. Apa yang terjadi sebelumnya hampir membuatku takut. Tambah istri Ewan. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Chance, kata Ewan sambil bangkit. Meskipun dia terkejut dengan penampilan Kai yang masih muda, dia tidak membiarkan keterkejutan terlihat di wajahnya. Jangan sebut-sebut, Pak Sabin. Namun, aku ingin tahu apa yang terjadi pada kalian semua di Black Blind Forest, Kai bertanya.